Terima kasih sebelumnya Kak. Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar nih malam hari ini? Semoga masih tetap semangat ya, walaupun jam pulang kantor, jam makan malam, ini pasti capek banget, tapi teman-teman memilih untuk hadir di webinar ini. Congratulations buat teman-teman, ini langkah yang bagus, apalagi khususnya bagi teman-teman yang ingin switching career ke data analytics. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal sharing-sharing nih terkait profesi data analis dan juga data analytics gitu. Jadi teman-teman feel free aja buat tanya ke aku gitu ya. Jadi teman-teman tinggal klik pertanyaan teman-teman di kolom Q&A, nanti aku akan jawabin gitu. Nah, nanti teman-teman selesai dari sini akan bawa banyak informasi gitu ya dengan cara teman-teman bertanya. Oke, sebelumnya perkenalan lagi dulu, nama aku Sofia Nadiro, bisa dipanggil Sofi. Saat ini sedang bekerja di PwC Indonesia sebagai Senior Associate Data and Analytics. Oke, nah Oke, mungkin sebelum aku mulai, aku mau cerita dikit dulu nih, gimana sih proses perjalanan aku dan pada akhirnya aku decide untuk berkarir di bidang data and analytics. Nah, jadi kalau misalkan kita flashback lagi, pekerjaan pertama aku itu waktu itu adalah sales dan juga marketing. Gaji pertamanya sekitar 1-2 juta sebulan. Perusahaan pertama itu startup kecil di daerah, di dekat kampus aku dulu, seperti itu. Dan gimana nih ceritanya, aku bisa pada akhirnya memutuskan berkarir di bidang data and analytics. Dan kira-kira ada nggak sih kekhawatiran yang aku alami ketika aku mulai berkarir seperti itu? Nah, sebenarnya background aku tuh, aku bekerja di sektor yang bukan IT atau data ya. Jadi aku, mulai di bidang marketing dulu, di situ aku suka gitu ya, aku suka sama proses bisnisnya. Nah, pada akhirnya ini aku decide untuk, terjun ke dunia data and analytics seperti itu. Karena apa? Karena aku melihat bahwa data and analytics ini menarik. Kenapa menariknya? Karena di data and analytics ini terdapat kombinasi antara proses bisnis dan juga teknologi. Kenapa dua hal tersebut merupakan hal yang penting? Pertama, dengan kita menguasai proses bisnis yang ada, maka kita bisa menyelesaikan seluruh tas-tas yang ada. Dan dengan kita menguasai teknologi, maka di masa depan pekerjaan kita tidak akan tergantikan oleh mesin dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, tapi ada kekhawatiran nih atau ketakutan aku sebelum terjun di dunia data and analytics. Jadi yang pertama, aku takut nggak bisa memahami masalah yang ada dengan baik. Let's say misalnya gimana sih cara kita menganalisis penjualan, sales dan lain-lain seperti itu. Nah, hal itu merupakan salah satu kekhawatiran aku dan yang kedua adalah takutnya nih aku nggak bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada dan lain-lain. Tapi semua itu ternyata tidak terjadi karena apa? Karena defaultnya ketika kita terjun ke profesi yang baru, misalnya di sini contohnya ke data analis, di sini kita otomatis akan menjadi juniornya dulu seperti itu. Jadi nggak mungkin kita di-expect untuk melakukan hal-hal yang sulit seperti itu. Nanti kan juga kalau teman-teman join akan masuk masa probation gitu ya, di mana teman-teman di situ akan diuji kemampuan teman-teman gitu. Jadi learning by doing aja. Nah, ini lebih detailnya terkait perjalanan karir aku. Jadi pertama aku mulai di digital marketing sekitar tahun 2017 sampai 2019. Lalu aku lanjut nih, aku mulai interest sama bidang IT. Makanya aku terjun ke web development tahun 2019 sampai 2020. Dan mulai tahun 2020 sampai sekarang, akhirnya aku decide untuk nggak berganti profesi lagi dan tetap di data analis gitu. Karena kenapa? Waktu aku di digital marketing saat itu, aku tertarik oleh tech, makanya aku pindah ke web development. Tapi ternyata web development ini bukan bidang yang aku mau gitu karena terlalu teknis pertama. Dan yang kedua, aku suka menyelesaikan masalah-masalah bisnis yang ada. Makanya aku decide untuk terjun ke dunia data analytics. Nah, kenapa sih data ini akhirnya menjadi passion aku sampai aku nggak ganti-ganti karir lagi? Yang pertama adalah karena data analis ini atau data analytics ini seru banget profesinya. Karena apa? Pertama nih, kalau let's say kita kerja di suatu company atau misalnya kita bantu klien untuk solve permasalahan data di tempat klien. Kita jadi tahu kondisi perusahaan saat itu. Misalnya, kita tahu nih, misalnya kita kerja di bidang e-commerce gitu ya. Dengan kita bisa ngolah datanya, kita tahu nih kira-kira penjualan mana di bulan apa yang mencapai sales tertinggi gitu atau di tahun berapa dan seterusnya dan seterusnya. Atau misalnya kategori apa aja yang paling laku seperti itu.
Nah, nggak cukup sampai di situ. Let's say nih kita tahu misalnya bahwa penjualan itu biasanya melonjak naik pada bulan Desember. Kita juga bisa analisis kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu. Nah, misalnya di sini kita tahu bahwa oh karena liburan sekolah gitu. Jadi kita tahu alasan di balik terjadinya sesuatu gitu. Dan nggak cukup sampai di situ, kita juga bisa memprediksi perkiraan apa yang akan terjadi di masa depan. Let's say misalnya, oh oke, penjualan akan meningkat di tahun depan atau menurun gitu. Misalnya tahun 2023 akan menurun nih, kurang lebih karena resesi gitu ya, atau mungkin orang-orang udah aware bahwa mereka harus nabung jadi nggak spend banyak-banyak. Nah, selanjutnya kita bisa decide nih kira-kira apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi perkiraan tersebut gitu. Let's say ini misalnya, oh oke, penjualan akan menurun. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Misalnya memperbanyak marketing, memperbanyak promosi, campaign dan lain-lain gitu. Jadi data analysis ini merupakan sebuah proses end to end yang seru banget menurut aku. Nah, lalu kira-kira data analis itu tuh pekerjaan kayak gimana sih deh? Tadi aku sebut-sebut terkait data analis, kira-kira mereka ngapain nih? Jadi yang pertama tugas data analis itu mereka mengumpulkan data dan pada akhirnya mereka memproses data tersebut hingga menjadi sebuah informasi. Informasi yang berguna untuk apa? Untuk meningkatkan revenue perusahaan sebanyak-banyaknya dan juga menekan angka kerugian. Itu goals sebenarnya dari seorang data analis gitu ya. Terkait metode atau cara detailnya kayak gimana itu tergantung perusahaan. Lalu yang kedua, menariknya ini data analis ini nggak harus dari background IT. Jadi bisa dari background apapun. Mau dari background pertanian, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, banking, finance, semuanya butuh data analis seperti itu. Jadi anggapannya di sini misalnya teman-teman berasal dari background yang beda-beda gitu. Terus teman-teman khawatir, kira-kira bisa nggak nih jadi data analis? Soalnya kayaknya teknis banget. Jawabannya bisa banget, karena tadi ya, data analis itu kombinasi antara ilmu bisnis dan juga ilmu teknologi gitu ya, dengan teknya. Nah, ilmu bisnis ini pasti teman-teman punya gitu ya, sesuai dengan industri teman-teman sendiri. Kalau misalnya let's say teman-teman berasal dari pendidikan, nah teman-teman udah ngunci satu skill ini nih gitu. Jadi teman-teman tinggal asah skill analis dan teknisnya seperti itu. Let's say lagi misalnya teman-teman dari pemerintahan gitu. Kak, aku nggak ngerti teknik sama sekali, bisa nggak jadi data analis? Jawabannya bisa, karena di sektor pemerintahan, data analis itu kombinasi antara ilmu terkait pemerintahan dan juga skill analisis, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang biasanya aku lakukan day to day-nya selama menjadi data analis? Jadi yang pertama yang harus aku lakukan adalah aku akan mengumpulkan datanya dulu. Sumber data ini macam-macam ya teman-teman. Ada yang bentuknya dari file atau dari database atau dari cloud. Nah, kalau misalnya aku udah kumpulin, di sini kan pasti datanya masih acak-acakan. Setelah itu aku harus bersihin datanya dan aku rapihin. Aku kelompok-kelompokin berdasarkan bidang-bidangnya. Misalnya ini data yang akan digunakan untuk proses analisis sales. Lalu yang ini misalkan untuk HR. Lalu misalkan yang satu lagi marketing dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kalau udah di sini aku akan membuat visualisasi. Karena kalau misalnya datanya cuma dikumpulin dan dirapihin, kita nggak bisa mendapatkan informasi dari kumpulan data di Excel misalnya. Makanya di sini kita buat chartnya. Misalnya di sini kita buat line chart gitu ya. Nanti kan akan kelihatan kapan datanya akan naik dan kapan datanya akan turun seperti itu. Nggak cukup sampai di situ, kita harus analisis dan eksplorasi datanya. Kira-kira kenapa nih hal ini bisa terjadi seperti itu. Lalu setelahnya nih, kalau misalkan kita udah tahu alasan di balik kejadian tersebut dan kita udah punya hasil visualisasinya, keduanya akan kita presentasikan di depan stakeholder. Kita melakukan storytelling seperti itu ya. Di sini bisa kita presentasi ke manajer atau mungkin ke klien juga bisa. Nah, kenapa sih nih data analis ini merupakan profesi yang sangat populer belakangan ini dan juga high demand. Jadi benar-benar banyak perusahaan yang cari bidang data analis ini. Yang pertama adalah jumlah data di seluruh dunia ini akan naik setiap tahunnya gitu ya. Dan naiknya juga bukan kenaikan yang sedikit-sedikit tapi pertumbuhannya eksponensial. Kenaikannya sangat-sangat cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat di masa beberapa tahun lalu misalnya di tahun 2010 mungkin data itu bukan apa-apa gitu karena nggak semua perusahaan bisa menyimpan datanya dengan baik. Tapi coba lihat sekarang misalnya seluruh perusahaan yang ada, misalnya Instagram, Gojek, dan lain-lain, pasti menyimpan seluruh data teman-teman gitu ya, termasuk aktivitas yang teman-teman lakukan di dalamnya. Makanya datanya ini akan tumbuh secara eksponensial. Dan di masa depan nggak mungkin data ini akan hilang gitu ya, malah sebaliknya akan terus meningkat sampai meledak gitu ya datanya. Dan ini ada contohnya, seberapa banyak sih data di dunia ini. Contohnya misalnya dalam 1 menit ada 700.000 story Instagram yang dibagikan. Teman-teman tinggal kalian aja tuh dengan 60
60 menit dan juga 24 jam. Ini pasti banyak banget, nggak kebayangkan betapa gede datanya. Nggak cukup sampai di situ, di sini ada kasus yang lebih dekat. Jadi di sini ada study case untuk e-commerce. Jadi dalam sebulannya itu Tokopedia itu mendapatkan hampir 200.000 kunjungan ya, lebih dari 150 juta kunjungan seperti itu. Nah, di sini teman-teman jangan sangka bahwa data yang di-record itu hanya data kunjungan teman-teman aja gitu ya. Atau data ini akan di-record ketika teman-teman check out gitu. Nah, itu salah karena Tokopedia ini benar-benar merecord bahkan dari sebelum teman-teman daftar, sebelum teman-teman login, teman-teman cuma masukin wishlist doang, teman-teman cuma lihat-lihat doang, itu Tokopedia udah nge-record datanya. Jadi makanya jangan heran kalau teman-teman habis scroll-scroll Tokopedia, teman-teman habis searching-searching, lalu ketika teman-teman tutup aplikasinya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi terkait barang yang teman-teman cari tadi. Karena Tokopedia benar-benar merekam seluruh aktivitas yang kita lakukan di dalamnya. Nah, selanjutnya nih, dengan ada profesi data analis ini, perusahaan bisa memahami nih kira-kira apa yang sedang terjadi dan perusahaan bisa making decision untuk gimana sih caranya untuk membuat keuntungan yang lebih banyak lagi untuk perusahaannya, seperti itu. Dan kalau misalnya perusahaan ini nggak punya seorang data analis di dalamnya, maka data yang mereka kumpulkan ini akan tidak berguna gitu ya. Dan mereka nggak bisa memanfaatkan data dengan baik sehingga mereka akan kalah dalam persaingan. Nah, ini yang paling penting bahwa data analis ini menjamin sekuritas dalam profesi kita, karena profesi ini tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah punah. Malah dari tahun ke tahun profesi ini akan lebih challenging gitu ya ke depannya. Nah, oke. Kita intermezzo dulu, kira-kira nih, mungkin nggak nih, kalau misalkan kita jadi seorang data analis, gaji kita mencapai 30 juta rupiah per bulan? Jawabannya tentu saja ya teman-teman. Karena apa? Karena data analis ini merupakan profesi yang benar-benar high demand, sedangkan ketersediaan orang-orang yang bisa menganalisis data ini nggak sebanyak itu, seperti itu. Nah, ada banyak keuntungan dari data analytics nih. Yang pertama, data analis ini ketika teman-teman menjadi seorang data analis, gaji teman-teman ini akan banyak gitu ya, akan tinggi. Teman-teman akan mendapatkan gaji dan bonus yang tinggi dan stabil seperti itu. Teman-teman bisa mencapai angka 30 juta rupiah bahkan sebelum teman-teman jadi manajer gitu ya. Teman-teman cuma jadi senior data analis aja dan gaji kisaran di pasarannya adalah sekitar 30 juta rupiah. Nah, di sini ada lebih detailnya, kira-kira berapa sih gaji yang teman-teman dapatkan jika teman-teman menjadi seorang data analis. Untuk junior data analis, teman-teman bisa mendapatkan sekitar 4 juta rupiah. Jadi di atas UMR lah ya. Lalu yang kedua, teman-teman nggak butuh waktu lama, paling hanya 1 tahun aja teman-teman bisa naik jadi middle data analyst dan teman-teman mendapatkan gaji hampir 3 kali lipatnya. Ini profesi mana lagi yang bisa menjanjikan gaji sebesar ini gitu. Kalau teman-teman menjadi data analyst yang handal, maka gaji sebesar ini bukanlah hal yang mustahil. Dan teman-teman hanya butuh waktu sekitar 2-3 tahun atau mungkin maksimal 5 tahun dan teman-teman akan mendapatkan gaji rata-rata sebesar sekitar 30 juta rupiah gitu ya, ketika teman-teman menjadi seorang data analis. Nah, ini contohnya ya. Misalnya, nih teman-teman mungkin bisa lihat di sini, bahkan mungkin ini bukan perusahaan yang booming sekarang ya, tapi kita bisa lihat bahwa gajinya tinggi-tinggi ya. Kayak misalnya di sini data analis kisarannya sekitar 5 sampai 6 juta. Lalu di sini marketing research analyst, kalau teman-teman pengen jadi data analis tapi interest juga ke marketing, bisa jadi marketing analis dan gajinya nggak kalah kompetitif, up to 10 juta rupiah. Nah, lalu nggak cuma dari gaji bonus yang tinggi aja, tapi ada keuntungan lainnya juga, yaitu di sini teman-teman bisa kerja dari manapun gitu ya, teman-teman bisa work from anywhere. Karena apa? Karena di sini dengan kemajuan teknologi, teman-teman nggak usah hadir onsite di kantor lagi. Teman-teman bisa kerja sambil liburan, atau mungkin yang ibu rumah tangga bisa kerja sambil ngurus anak dan rumah, seperti itu. Dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan jadi data analis, seperti kita akan selalu mendapatkan pengalaman yang baru dan tugasnya ini selalu menarik dan challenging. Karena apa? Dari waktu ke waktu ini tugasnya pasti akan berbeda. Yang kita analisis ini study case-nya itu pasti akan berbeda gitu. Karena let's say nih, misalkan kita menganalisis terkait sales. Kan sales kan nggak mungkin naik terus atau nggak mungkin turun terus gitu ya. Jadi ya emang naik turunnya itu fluktuatif gitu ya. Jadi di sini challenge-nya kita bisa
menganalisis banyak hal dengan bekerja sebagai data analis. Lalu tadi yang nggak kalah penting adalah kita bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi. Nah, lalu selanjutnya lagi nih, let's say teman-teman misalnya udah belajar data, terus teman-teman ngerasa insecure, Kak, kayaknya data analis ini bukan bidang saya deh, data analis ini terlalu gampang atau terlalu mudah. Jangan khawatir, karena selama teman-teman udah punya fondasi datanya, teman-teman sebenarnya banyak pilihan profesi yang bisa teman-teman pilih gitu. Jadi nggak kayak misalnya profesi lain teman-teman udah belajar satu bidang dan teman-teman harus terjun ke dunia itu. Nah, kalau data ini beda gitu ya, teman-teman bisa fleksibel memilih jalur karir teman-teman sendiri. Let's say misalnya teman-teman ngerasa data analis ini terlalu mudah, teman-teman pengen lebih advance, teman-teman bisa menjadi data scientist dengan gaji yang nggak kalah tinggi gitu ya. Lalu let's say teman-teman pengen interestnya sama marketing nih. Nah, teman-teman bisa apply sebagai marketing analis gitu. Nah, lalu kalau teman-teman lebih suka sama yang berbau engineer, yang lebih teknis, teman-teman bisa menjadi data engineer, dan kalau teman-teman lebih suka dengan arsitektur datanya, teman-teman bisa menjadi data architect gitu ya. Jadi, dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa gaji yang ditawarkan untuk rumpun ilmu data ini emang benar-benar fantastis gitu. Nah, kenapa sih data analytics ini menjadi pilihan yang tepat? Yang pertama adalah pekerjaan ini sangat menarik ya, karena banyak yang harus di-solve gitu, banyak problem yang harus di-solve dengan kita menjadi data analis, dan pekerjaannya atau tasnya dari waktu ke waktu nggak sama gitu ya, pasti akan berubah. Jadi teman-teman nggak akan melakukan pekerjaan yang repetitif setiap waktunya. Dan yang kedua adalah ini kombinasi antara ilmu teknis dan juga interpersonal. Jadi teman-teman benar-benar ngerasain sebuah balance gitu ya dalam pekerjaan teman-teman. Lalu selanjutnya skillnya bisa digunakan di berbagai jenjang karir. Jadi banyak karir yang bisa teman-teman pilih jika teman-teman mempelajari ilmu data ini. Jam dan lingkungan kerja yang fleksibel, ini udah pasti banget teman-teman bisa mendapatkan gaji tinggi walaupun teman-teman nggak datang ke kantor setiap hari. Dan selanjutnya data analis ini bisa ditempuh walaupun gelar teman-teman itu bukan dari sarjana ilmu komputer atau teknik informatika, seperti itu. Nah, oke, teman-teman bisa mulai terjun nih ke dunia data analytics mulai dari sekarang gitu. Bahkan let's say ini teman-teman mengikuti kursus diri fokus, teman-teman nggak usah tunggu sampai teman-teman selesai belajar baru teman-teman apply kerja. Teman-teman bahkan bisa mulai apply di tengah-tengah kursus gitu ya. Nanti justru mentornya akan bantu untuk teman-teman apply kerja dan mendapatkan kerja seperti itu. Dan ini adalah salah satu keuntungan jika kita mulai belajar data analytics dari sekarang. Nah, ini ada kisah sukses dari siswa Refocus. Jadi, teman kita ini, beliau merupakan salah satu siswa di Refocus, dan di tengah-tengah perjalanan belajar di Refocus, beliau iseng-iseng untuk apply ke sebuah startup di Australia, dan untuk pekerjaan part-time beliau mendapatkan sekitar 8 juta per bulan. Nah, ini part-time ya teman-teman. Teman-teman bayangin aja kalau full-time gimana. Part-time-nya aja bisa dapat 8 juta. Nah, jadi beliau ini bisa ya melakukan banyak pekerjaan sekaligus sebagai ibu rumah tangga, sebagai data analis juga, dan juga sebagai siswa di Refocus juga seperti itu. Jadi benar-benar inspiring banget ya teman-teman. Dan ini salah satu contoh yang paling real terkait gimana sih profesi data analis ini ketika dijalankan gitu. Di sini aja contohnya kita bisa apa ya? Bisa melakukan banyak hal sekaligus gitu ya jika kita menjadi seorang data analis. Jadi benar-benar fleksibel banget profesinya. Nah, untuk menjadi seorang data analis profesional, salah satu tools yang harus teman-teman gunakan adalah Excel. Fungsi Excel tuh apa sih gitu. Jadi Excel ini benar-benar tools yang powerful banget. Di sini Excel ini bisa menampilkan data dalam jumlah yang besar. Lalu selanjutnya Excel ini punya sintaks-sintaks dan juga fitur untuk memudahkan kita menganalisis data. Let's say ini misalnya kita pengen summary atau rangkuman dari sebuah kumpulan data, atau kita juga bisa memvisualisasikan data hanya dengan menggunakan Excel. Jadi kalau teman-teman berpikir, Kak, perlu tools yang advance ya buat jadi data analis? Jawabannya enggak ya teman-teman. Teman-teman cukup menggunakan Excel selama teman-teman terampil menganalisis datanya dan menggunakan tools-nya, teman-teman bisa menjadi seorang data analis yang handal.
Nah, kenapa Excel sangat berguna dalam data analytics? Yang pertama, aplikasinya sangat trusted ya teman-teman. Yang kedua adalah dengan menggunakan Excel, teman-teman bisa kolaborasi dengan tim lainnya dan teman-teman bisa menghemat waktu gitu. Jadi instead of teman-teman pakai tools yang aneh-aneh, teman-teman bisa dengan menggunakan Excel atau teman-teman di sini juga bisa menghemat waktu karena instead of teman-teman hitung manual, di sini Excel bisa menjawab perhitungan apapun yang teman-teman butuhkan. Nah, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Oke, terima kasih banyak Kak Sofia. Ini banyak banget ya tadi di-sharing. Jadi udah apa itu data analisis, manfaatnya apa, kisaran salary-nya berapa. Udah banyak banget nih di-spill oleh Kak Sofia. Nah, nanti kan kita ada sesi kedua, ada sesi prakteknya juga ya Kak. Ternyata teman-teman udah nanya juga kapan prakteknya. Jangan khawatir, teman-teman nanti akan ada sesi praktek. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin karena cukup banyak pertanyaannya Kak, boleh dibantu untuk dijawab di kolom chatnya kita ya, di kolom chat Q&A only, dan boleh break sebentar Kak Sofia sebelum melanjutkan sesi praktek yang di sesi yang kedua. Oke, nanti Kak Sofia akan gabung bersama kita lagi di sesi yang kedua sekaligus langsung praktek Excel. Oke, terima kasih Kak Sofia. Kita akan tunggu Kak Sofia ya di sesi yang kedua. Nah, Kak Sofia akan break sebentar. Oke, dan teman-teman setelah tadi dengar ya penjelasan tentang Kak Sofia, apa aja manfaatnya belajar data analisis, tools-nya apa aja, kisaran salary-nya berapa. Apakah teman-teman udah siap nih untuk jadi data analisis dan mendapatkan salary 2 sampai 3 kali lipat, atau bahkan teman-teman udah siap nih bekerja dari manapun di seluruh dunia dan udah siap menafkahi keluarga? Nah, jika teman-teman udah siap, boleh nih komen siap di kolom chat, dan boleh, dan bagi teman-teman yang udah siap dan ingin memulai karir baru di bidang data analisis, tentunya teman-teman perlu banget nih untuk bergabung kursus analisis data bersama kami. Karena nggak hanya Excel dipelajari, nanti ada Power BI dan lain-lain. Oke, dan sekali lagi karena masih banyak tadi yang baru bergabung ya, jadi di Refocus ini sudah mendapatkan berbagai peringkat pertama di Product of the Week, Product of the Day, dan Golden Kitty Awards. Apa nih Golden Kitty Awards? Golden Kitty Awards ini adalah penghargaan sebagai produk education terbaik di bidang data analisis khususnya di Indonesia. Dan bagi teman-teman yang nantinya mendaftar kursus di Refocus Indonesia, jangan khawatir karena teman-teman akan mendapatkan garansi pekerjaan, atau jika dalam waktu 6 bulan setelah lulus kursus teman-teman belum mendapatkan pekerjaan di bidang data analisis, maka uang teman-teman akan dikembalikan 100% gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Tadi aku baca-baca juga ya, ada banyak yang tanya ada garansi pekerjaannya nggak. Nah, ini ada salah satu kisah sukses juga dari siswa Refocus, dari Kak Joshua, yang sebelumnya beliau ini bekerja nih di industri makanan selama 6 tahun. Tapi beliau merasa kurang percaya diri dalam skill data analisis, terus ingin meningkatkan kemampuan dan salary, tapi nggak punya cukup uang nih untuk belajar data analisis. Akhirnya belajar data analisis sendiri, tapi ujung-ujungnya nggak dapet nih pekerjaan freelance di Upwork. Kan banyak banget nih pekerjaan freelance di Upwork di bidang data analisis, tapi nggak dapet karena nggak punya skillnya gitu. Nah, akhirnya beliau memilih untuk bergabung di data analisis Refocus Indonesia, dan setelah bergabung, bahkan sebelum kelasnya selesai, beliau mendapatkan 5 project data analisis di Upwork dan menghasilkan $1.000 pertamanya. Beliau juga akhirnya memiliki penghasilan melebihi gaji sebagai food scientist dan memiliki kepercayaan diri dengan skill data analisisnya. Karena kenapa? Karena di Refocus mendapatkan banyak mentor atau mendapatkan bimbingan dari mentor-mentor yang berpengalaman serta dukungan dari pusat Refocus. Nah, di teman-teman di kolomnya chat, teman-teman mungkin udah lihat ya ada link hijau. Ini teman-teman bisa banget untuk langsung register sekarang kalau teman-teman yang belum sempat register tadi. Jadi teman-teman, khusus para peserta webinar malam hari ini, bagi 20 peserta pendaftar pertama, teman-teman nanti akan mendapatkan diskon 60% serta e-book 4 panduan menjadi data analisis andal di 2023. Nah, nanti e-booknya akan dikirimkan ke teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk isi nama, email, dan nomor HP. Kalau teman-teman masih belum sempat tadi nih atau baru bergabung belum sempat mengisi link registernya, boleh banget untuk sekarang diisi. Untuk diisi nama, email, dan nomor HP-nya. Kenapa nih harus pakai nomor HP? Karena nanti akan dihubungin oleh tim admin. Nah, yang sudah daftar mungkin juga boleh komen nih. Ada Mas Nanang, tadi aku juga ada beberapa baca ya, udah ada yang daftar. Kalau udah berhasil daftar, boleh ditulis di kolom chat. Kalau di chatnya nggak muncul link hijaunya atau link untuk mendaftarnya, boleh juga di
tulis nih, misalnya belum bisa ngelihat linknya gitu, bisa juga di-refresh jendelanya atau bisa ditulis kalau sudah berhasil daftar. Dan yang untuk mendapatkan diskon 60% hanya untuk 20 peserta pendaftar pertama. Oke, oh sorry, saya mendapatkan update ternyata bukan 20, hanya sisa 10 spot lagi atau 10 kursi lagi untuk peserta yang berhak mendapatkan diskon 60%. Jadi hanya untuk 10 pendaftar lagi, udah bukan 20. Dan Refocus ini tentunya ketika belajar di Refocus banyak banget ya manfaat kursus yang teman-teman bisa dapatkan. Baik itu berupa panduan langkah demi langkah untuk mulai menghasilkan salary di atas 10 juta per bulan. Kemudian nanti teman-teman juga akan dilatih oleh para expert kami dan para expert di bidang data analisis di Refocus dan mendapatkan jaminan pekerjaan. Tadi sempat udah saya mention ya di awal, jaminan pekerjaannya nanti saya jelasin lagi. Dan tentu teman-teman akan memiliki komunitas yang solid serta dukungan dan support dari para mentor. Dan format belajarnya ini juga sangat fleksibel dan nyaman serta banyak sekali latihan atau study case yang berlimpah dan bisa membantu teman-teman untuk membuat portofolio nyata teman-teman semuanya. Dan tadi aku juga sempat baca nih, gimana Kak kalau bukan lulusan IT atau gimana kalau nggak bisa matematika atau bukan dari jurusan data analisis, bisa nggak sih daftar kursusnya? Bisa. Kenapa? Karena tujuan dari Refocus ini memang programnya diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak mempunyai pengalaman atau background sama sekali di bidang IT atau di bidang data analisis. Nah, teman-teman yang tidak memiliki pengalaman sama sekali di bidang DA akan dibantu sampai benar-benar menjadi expert di Refocus Indonesia. Jadi jangan khawatir. Dan ini ada 8 modul yang akan teman-teman pelajari baik dari dasar hingga melakukan tinjauan model bisnis di kehidupan nyata atau prakteknya langsung gitu. Nah, 8 silabus yang teman-teman akan pelajari di data analis Refocus. Yang pertama adalah pengantar profesi data analisis, membuat laporan dasar menggunakan Excel, memanipulasi dan transformasi data menggunakan SQL. Teman-teman juga akan belajar nih menghitung dan menganalisis metrik bisnis serta belajar bagaimana cara mengotomatiskan analitik menggunakan Python. Teman-teman juga akan belajar bagaimana caranya melakukan A/B test dan membuat dashboard serta melakukan tinjauan model bisnis ke kehidupan yang nyata. Teman-teman di akhir sesi juga akan belajar nih tentang bagaimana sih caranya mempersiapkan pencarian pekerjaan di bidang data analisis. Nah, semuanya akan dipelajari dalam waktu 8 bulan. Dan tentu setelah kursus, teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Yang pertama, sertifikat internasional yang diakui perusahaan-perusahaan. Dan kemudian mendapatkan jaminan pekerjaan jika dalam waktu 6 bulan tidak mendapatkan pekerjaan, uang yang teman-teman bayarkan nanti akan dikembalikan full dan teman-teman juga akan mendapatkan pekerjaan pertama setelah 3 bulan belajar nih. Oke, dan apa aja yang tadi didapatkan? Yang pertama, pekerjaan setelah 3 bulan belajar, baik itu remote, baik itu freelance gitu ya, bisa mengawali karir dan proyek pertama di bidang data analisis. Kemudian teman-teman juga akan belajar nih, atau bisa setelah 8 bulan belajar, bisa bekerja sebagai data analisis di perusahaan internasional secara full time gitu. Dan pusat karir Refocus akan membantu teman-teman semuanya. Jadi jangan khawatir, semuanya akan dibantu. Dan selama kursus teman-teman juga akan menerima ya pendekatan berorientasi praktik, jadi nggak hanya teori tapi langsung study case. Teman-teman juga akan dilatih bagaimana sih cara menghasilkan uang atau keterampilan menghasilkan uang di bidang data analisis serta pertumbuhan karir di bidang data analisis gitu. Jadi akan ada bimbingan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di bidang data analisis. Nah, ini juga ada video testimoni dari salah satu siswa Refocus Indonesia, akan kita dengarkan bersama ya gitu, gimana pengalamannya Halo, atau nama saya Nurul, testimoninya saya belajar salah di satu Refocus student dari Indonesia. Refocus. Saya sangat senang sekali berkesempatan mengikuti program data analis dari Refocus ini, di mana bakat dan potensi analisis saya dikembangkan, dan saya dilatih untuk menjadi profesional data analis. Pada awal program, kami para student diberikan arahan untuk membuat target yang spesifik dan terencana untuk menentukan jalan karir kami ke depannya, sehingga tujuan dan langkah kami jelas dan terarah. Kami juga menjadi termotivasi untuk bisa sukses terhadap karir data analis yang menjanjikan ini. Pembelajaran kami sangat menyenangkan dan sangat fleksibel ya, karena bisa diakses kapanpun, dan mentor-mentor juga selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ketika kami mengalami kesulitan. Selain itu, Refocus juga memberikan fasilitator yang disebut sebagai community manager kami, yang selalu interaktif dan membuat student nyaman dalam berkomunikasi, dan tentunya membantu karir kami ke depannya di bidang data analis ini. Terima kasih Refocus.
Oke, tadi udah kita dengar bareng ya tentang testimoni dari salah satu siswa Refokus. Jadi benar banget pelajarannya atau belajarnya secara fleksibel dan sangat memudahkan teman-teman semuanya serta nanti akan dapat full support atau dukungan dari para mentor kita. Nah, bagi teman-teman yang udah siap banget nih untuk mendapatkan profesi baru dengan gaji 10 juta up atau kesempatan untuk bekerja jarak jauh di perusahaan asing, perlu banget untuk teman-teman ini untuk langsung isi link pendaftarannya. Untuk isi link pendaftarannya udah ada di kolom chat ya, di over di link warna hijau, teman-teman bisa nih langsung klik nama, email, dan nomor HP-nya. Nanti akan dihubungi oleh tim Refokus Indonesia dan teman-teman akan mendapatkan diskon 60% serta mendapatkan nanti buku atau e-book 4 panduan untuk para data analisis menjadi data analisis handal di 2023. Oke. Dan karena slotnya terbatas, tadi tinggal 10 slot lagi ya. Ini saya belum dapat. Oke, sorry. Karena udah dapat dari update dari tim Refokus, udah nggak ada spot live. Dan kita akan lihat nih siapa aja tadi yang udah sempat daftar. Nanti kita lihat nama-namanya juga bareng-bareng. Dan udah nggak ada spot lagi. Jadi setelah ini berarti pendaftarannya harus membayarkan dengan harga normal. Nah, untuk harga dan lain-lain jangan khawatir teman-teman, nanti akan kita jelaskan secara rinci gitu setelah sesi praktik tentunya. Nanti kan akan ada sesi praktik. Oke. Oke, kita akan wipe data-datanya. Nah, ini di layar udah bisa kita lihat ya. Oke, udah ada 80 lebih. Oke, udah beberapa teman udah daftar. Untuk diskonnya hanya untuk 20 pendaftar. Pertama udah ada Mas Luffy, ada Kak Veronica, Kak Baskan, Kak Risni, Mas Nanang, Mbak Dewi, semuanya udah pada daftar. Udah ada 80 pendaftar. Sepertinya ya. Oke, tapi teman-teman jangan khawatir, nanti coba saya tanya lagi ke tim tim Refokus apakah masih bisa mendaftar lagi dengan harga diskon ya nantinya, karena diskonnya kan tadi hanya untuk 20 pendaftar pertama. Nah, untuk teman-teman yang belum mendaftar jangan khawatir, boleh isi aja langsung nama, email, dan nomor HP-nya. Nanti akan saya follow up lagi kepada tim gitu. Apakah masih bisa atau masih diperkenankan untuk mendapatkan harga diskon 60%. Dan untuk harga jangan khawatir, nanti akan kita jelaskan di akhir setelah sesi praktik bareng speaker kita. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan yang tadi udah mendaftar mendapatkan diskon 60% serta panduan 4 soft skill yang akan membantu teman-teman menjadi data analisis handal di 2023. Oke, nah karena ini akan yang teman-teman dapatkan, nanti jangan lupa untuk diisi link yang ada di kolom chat. Dan kita akan undang lagi nih Kak Sofia bergabung bersama kita untuk kita mulai sesi yang kedua, sesi praktik Excel gitu. Karena teman-teman udah nggak sabar banget nih, tadi saya baca ya, pengen belajar data analisis di Excel-nya. Oke, kita invite Kak Sofia bergabung bersama kita lagi. Halo. Oke Kak Sofia, udah break sebentar ya tadi Kak Sofia, terus chatnya pertanyaannya juga udah sempat dijawab oleh Kak Sofia. Nah Kak Sofia, akan kita lanjut lagi sesi praktik kita yang kedua ya, praktik Excelnya. Teman-teman udah nggak sabar ternyata dari tadi Kak praktik gitu. Oke, nah waktu dan tempat kami persilakan untuk sesi yang kedua kepada Kak Sofia. Terima kasih Kak. Oke, thank you. Oke teman-teman, sekarang kita coba main-main sedikit ya sama Excel. Di sini aku pengen kasih tahu kira-kira ada shortcut apa aja sih di Excel, dan kira-kira apa aja sih fitur Excel yang sekiranya bisa memudahkan kita dalam proses analisis seperti itu. Nah, oke, kita langsung coba prakteknya aja. Jadi di sini aku akan bahas apa aja sih shortcut yang ada di Excel. Yang pertama, let's say nih, misalnya kita pengen pindah ke paling bawah atau ke paling atas atau ke paling kiri atau paling kanannya spreadsheet. Sekarang kita langsung praktek aja. Let's say ini aku ada di Oke, sekarang aku langsung praktek aja terkait Excel-nya. Jadi, let's say di sini aku ada di paling atas, kiri atas dari Excel. Aku let's say pengen pindah ke paling kanan. Caranya aku tinggal klik kontrol, lalu tinggal klik panah kanan. Lalu langsung deh, posisinya sekarang ada di paling kanan Excel kita, seperti itu. Atau let's say kita pengen pindah ke paling bawah, kita tinggal klik kontrol, abis itu klik
panah bawah gitu ya. Nanti kita akan berada di posisi paling bawah seperti itu. Kalau pengen ke kiri tinggal kontrol panah kiri. Balik lagi ke atas, kontrol panah atas seperti itu. Nah, yang kedua nih ada lagi. Jadi let's say teman-teman mau ngeblok selnya dari paling atas ke paling bawah. Nah, ini agak beda dikit. Jadi let's say misalnya di sini kan kita udah ada di paling atas ya. Lalu kita pengen blok dari atas ke bawah. Kita tinggal klik Ctrl Shift panah bawah dan langsung ke blok gitu ya. Jadi instead of teman-teman scroll satu-satu, kan kalau di scroll kan panjang banget. Let's say misalnya teman-teman mau ngeblok seluruh kolomnya, nggak mungkin kan teman-teman scroll terus ke bawah dengan menggunakan mouse seperti itu. Karena pada aslinya nanti kita akan hadapan dengan data ratusan ribu baris atau bahkan jutaan. Nah, selanjutnya nih, kita pengen coba gimana sih caranya kita gerak naik dengan menggunakan keyboard gitu ya. Kalau misalnya kita pengen pindah ke bawah, kita tinggal klik enter aja gitu. Maka nanti yang diblok sel yang di bawahnya. Nah, sebaliknya kalau kita pengen ke atas, kita klik shift dulu, baru kita klik enter. Nanti dia akan ke arah yang berlawanan, ke atas seperti itu. Jadi pindah-pindahnya gampang ya. Kalau misalkan mau ke bawah tinggal klik enter, sebaliknya kita tinggal klik shift enter. Nah, selanjutnya lagi nih, gimana sih caranya kita milih seluruh kolom atau seluruh row yang ada. Let's say nih, aku pengen nge-select seluruh kolom ini. Gimana sih caranya kalau menggunakan keyboard? Aku tinggal klik Ctrl aja, lalu aku klik yang spacebar yang ada di tengah. Nah, langsung ke blok semuanya gitu. Lalu sebaliknya nih, kalau misalnya yang pengen aku blok satu row-nya, aku tinggal klik Shift, lalu aku klik spacebar. Seperti itu. Lalu kalau misalkan aku mau klik semuanya gitu ya, baik dari segi kolom dan juga baris, aku tinggal klik Ctrl Shift dan abis itu spacebar-nya. Langsung ke blok semua datanya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke formatting di Excel. Jadi kalau misalnya teman-teman kan biasa mungkin formatting pakai mouse ya, tapi kita ada yang lebih cepat nih. Dengan cara kita pilih Ctrl, abis itu 1 gitu. Langsung deh kita masuk ke formattingnya. Jadi kalau misalkan kita pakai Excel, kita full main keyboard aja gitu ya untuk mempermudah pekerjaan kita. Let's say kita pengen ganti jadi formatnya number, bisa aja gitu ya. Atau currency, tinggal klik OK. Contohnya seperti itu. Ini aku balikin lagi aja. Terus selanjutnya yang terakhir, let's say nih teman-teman ada di sini, lalu teman-teman pengen nge-hide row yang ini. Teman-teman tinggal klik Ctrl, abis itu angka 9. Nah, itu langsung ke hide semua gitu. Ctrl 9 nanti akan ke hide gitu ya, selnya secara otomatis. Let's say teman-teman mau nge-hide banyak sel, teman-teman bisa blok aja. Misalnya segini, lalu klik Ctrl 9. Nah, nanti akan ke hide gitu ya. Jadi instead of kita gunain mouse kita, misalnya kita klik ini, terus kita klik kanan hide, kita bisa menggunakan keyboard. Oke, selanjutnya nih, ada lagi yang nggak kalah penting fitur dari Excel ini, atau shortcut dari Excel ini. Jadi di sini, ini aku coba balikin dulu ke awal. Misalnya di sini ada banyak data kosong, dan kita pengen hilangin gitu ya row yang mempunyai data kosong. Misalnya aku pengen ngapus yang ini nih karena aku pengen ngapus row yang ini karena di sini ada data kosongnya, seperti itu. Caranya gimana? Kita blok dulu, Ctrl A, kita blok semuanya. Lalu di sini di bagian Find and Select kita bisa go to Special, lalu pilih yang blanks. Lalu klik OK aja. Nah, nanti dia akan nyari nih yang mana sel-sel yang blank gitu ya. Dia akan tandain. Lalu selanjutnya kita bisa klik kanan di salah satu yang kosong tadi. Lalu kita delete. Nah, nanti akan ditanya nih yang mau di-delete apanya. Apakah kolomnya atau row-nya. Misalnya di sini kita delete row-nya ya. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang udah nggak ada lagi nih row-row yang memiliki data kosong. Semuanya udah terisi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih ada fitur yang gak kalah penting juga, namanya sequence. Ini aku coba di sheets baru. Let's say teman-teman pengen ngetik dari 1 sampai 1000, jadi ada banyak caranya. Yang pertama adalah pastinya cara manual ya, cuma kan gak mungkin teman-teman klik sampai 1000. Lalu cara kedua adalah dengan cara teman-teman blok nih 1 sama 2-nya, lalu teman-teman tarik. Nah, tapi ini masih kurang efisien juga. Kalau misalnya ada 1000, teman-teman harus scroll sampai 1000 ke bawah. Makanya di sini kita bisa pakai function namanya sequence.
lalu kita tinggal klik aja 1000, lalu enter. Nah, otomatis Excel akan ngebuatin angka dari 1 sampai 1000 untuk kita. Seperti itu. Nah, terakhir nih, Kak Toma ada pertanyaan, Kak, kira-kira kalau bisa Excel aja bisa jadi data analis nggak? Jawabannya bisa banget. Di sini kita udah coba cariin contohnya pekerjaan-pekerjaan analis yang hanya membutuhkan skill Excel aja. Di sini ada misalnya menjadi operation analyst dan juga data analis. Ini skill yang dibutuhkan hanya Excel saja dan di sini gajinya nggak kalah kompetitif ya, bahkan up to 15 juta rupiah, seperti itu. Oke. Oke, wah tadi udah sempet praktik ya, praktek Excel nih bareng Kak Sophie, keren banget ilmunya, udah makin paham sekarang penggunaan Excel. Makasih banyak nih Kak Sophie atas sesi sharing atau belajar bareng Excelnya. Nah teman-teman tadi yang banyak banget tanya, Kak masih mau daftar, masih bisa nggak? Masih bisa, saya barusan dapat update nih dari tim bahwa masih ada ditambah lagi untuk 20 spot atau 20 kursi lagi nih untuk pendaftar yang nanti berhak mendapatkan diskon 60%. Oke, sekali lagi makasih Kak Sophie. Nanti saya akan lanjut sesi sharing selanjutnya seputar data analisis. Nah, teman-teman, tadi setelah belajar dengan Kak Sophie ya, seputar data analisis, apa aja keunggulannya, apa aja manfaatnya, bahkan udah coba praktek langsung juga, teman-teman tentunya boleh banget nih punya dua opsi untuk belajar data analisis. Yang pertama, teman-teman boleh dan bisa banget untuk mencari pelatihan di YouTube sendiri, membaca buku dan artikel tentang data analisis sendiri, boleh. Tapi pada akhirnya biasanya banyak waktu yang terbuang dan teman-teman hanya sedikit sekali mendapatkan informasi yang diperoleh atau yang berguna. Dan akhirnya waktunya terbuang, kemudian dapat sedikit informasi, tidak tahu bagaimana dan caranya mencari pekerjaan, serta tidak tahu caranya bagaimana meningkatkan pendapatan. Nah, teman-teman, tapi teman-teman juga punya cara yang kedua, yaitu bisa banget untuk daftar khusus data analisis di Refocus dan meraih pekerjaan impian teman-teman bergaji tinggi hanya dalam waktu 8 bulan. Karena dalam waktu 8 bulan teman-teman nanti akan pelajarin semua modulnya tadi, bahkan mendapatkan beberapa jaminan, baik itu pekerjaan setelah 3 bulan pertama dan jaminan lainnya. Dan tentunya teman-teman bisa nih, pasti ya mendapatkan order atau project pertama dalam waktu 3 bulan, bekerja remote, dimanapun. Tadi aku baca, aku ibu rumah tangga nih Kak, gimana? Biasanya di dapur boleh, bekerjanya dari rumah sambil urus keluarga, serta bisa banget untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan profesional terkemuka serta tahu bagaimana cara menghasilkan lebih dari 10 juta per bulan. Nah, bagi teman-teman yang udah siap atau ready banget untuk menjadi seorang data analisis dan siap bekerja dari mana aja di dunia atau remote, atau teman-teman yang udah siap nih untuk melipat gandakan penghasilan teman-teman semuanya, atau ingin tahu bagaimana rasanya bekerja di perusahaan internasional, stay-nya di Indonesia, bekerjanya di US atau di mana, tentu teman-teman perlu banget bergabung kursus data analisis di Refocus Indonesia. Dan tadi saya udah dapat update bahwa slotnya ditambah lagi ya, spotnya ditambah lagi 20 orang pendaftar lanjutan yang berhak mendapatkan diskon 60%. Jadi jangan khawatir, 20 pendaftar ini selanjutnya akan mendapatkan diskon 60% dan setelahnya baru membayarkan harga normal. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa memang program ini tidak diperuntukkan hanya untuk lulusan IT atau yang sudah berkuliah di data analisis, tetapi memang diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak mempunyai background sama sekali di bidang data analisis atau bukan lulusan IT. Nah, yang sedikit pengetahuan dan pengalaman tapi ingin switch karir di bidang data analisis, kami akan membantu teman-teman untuk belajar dan memahami dan menjadi data analisis yang expert. Dan tentunya sekali lagi kami informasikan bahwa teman-teman nanti di Refocus akan mendapatkan job guarantee atau jaminan pekerjaan jika setelah lulus dalam waktu 6 bulan teman-teman gak dapat nih pekerjaan, uang teman-teman akan kita kembalikan 100% gitu. Oke, dan ini juga ada kisah sukses atau sharing ya, testimoni dari siswa Refocus Indonesia dari Bang Denny Algasaro yang saat ini merupakan data analisis di sebuah startup food teknologi dan merupakan siswa Refocus. Yang sebelumnya beliau ini sudah nih sama kayak Kak Sophie, sama kayak saya sebelumnya mencoba berbagai profesi atau mencoba berbagai pekerjaan, tidak spesifik di data analisis, tapi in the end masih aja ngerasa nggak cocok nih dengan pekerjaannya, ngerasa frustasi, ingin belajar data analisis sendiri, tapi
mencoba belajar sendiri, akhirnya motivasinya hilang gitu, setengah-setengah. Tapi setelah bergabung di data analisis di Refocus Indonesia, beliau mendapatkan pelatihan sistematis atau terstruktur dan menguasai data analisis 2 kali lebih cepat, serta ditawarkan bekerja di startup Amerika dengan gaji 2 kali lipat. Dan beliau juga akhirnya pindah ke startup food teknologi dan memiliki pekerjaan stabil bergaji tinggi dan memiliki skill di bidang data analisis. Oke. Dan tentunya teman-teman yang nanti belajar di Refocus Indonesia akan banyak sekali manfaatnya ya atau fasilitasnya. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 8 bulan belajar, 100 jam latihan atau bahkan lebih 60 jam praktek lebih, dan teman-teman juga akan mendapatkan feedback terperinci dari para expert kami dan mendapatkan portofolio dan 3 portofolio dengan 3 proyek berdasarkan data dunia nyata di perusahaan Indonesia dan mendapatkan sertifikat tentunya ya gitu. Kenapa nih harus ada portofolionya? Iya, kita latih teman-teman atau kita adakan study case agar teman-teman punya nih portofolio. Karena kan kalau sekarang daftar kerja cuma CV aja kan agak kurang ya. Di mana-mana perusahaan udah nanya mana portofolionya, boleh lihat nggak portofolionya mana buktinya gitu. Nah, di Refocus jangan khawatir, teman-teman akan dibantu untuk buat portofolionya. Dan tentu platformnya di Refocus ini sangat ramah ya dengan pengguna. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nanti takut ya, nanti saya bingung nih belajarnya gimana ya, ngekliknya gimana, cara belajarnya nggak perlu khawatir karena platformnya kita sangat ramah gitu. Jadi sangat easy untuk digunakan dan tentu video pelajarannya teman-teman bisa tonton kapan aja di mana aja, kapan pagi, siang, sore, malam itu boleh, teman-teman lagi sambil break istirahat lagi di kantor boleh, atau mungkin lagi malam-malam boleh, sebelum tidur semuanya boleh gitu. Jadi nggak dibatasin waktunya dan tentu teman-teman juga akan mendapatkan sesi langsung dengan para expert kami setelah setiap selesai modulnya gitu. Jadi setelah modul berakhir, teman-teman nanti akan mendapatkan sesi live bersama para expert kami biasanya di hari Senin dan Kamis pukul 7 malam. Dan gimana sih cara kerjanya nih Kak Fitri? Jadi semuanya kita online platform, baik itu videonya, pembelajarannya, tugasnya, studi kasusnya, semuanya online platform. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan feedback atau umpan balik terperinci dari para expert kami. Dan teman-teman juga nanti akan mendapatkan sertifikat nih setelah lulus ujian. Dan juga tentu teman-teman bisa mengakses pusat karir Refocus Indonesia dan mendapatkan akses ke lowongan mitra-mitra kami atau perusahaan-perusahaan mitra kami. Kita sudah punya 50 lebih perusahaan mitra. Tadi udah sempat saya mention ya di awal, ada Google, Maxim, PwC. Teman-teman nanti akan disalurkan di perusahaan-perusahaan mitra kami dan tentunya teman-teman bisa menggunakan keterampilan baru ini di bidang apapun. Nah, karena slotnya tadi masih diupdate lagi ya oleh tim Refocus, teman-teman boleh banget untuk langsung isi nama, email, dan nomor HP-nya gitu. Jadi nanti dapat diskon 60% untuk 20 pendaftar lanjutan. Nah, kalau masih bingung gimana sih caranya, ini teman-teman klik link hijau yang ada di kolom chat, diklik aja linknya, nanti akan diarahkan di website pendaftarannya, isi nama, email, dan nomor HP teman-teman semuanya. Kenapa nih Kak harus ada nomor HP? Ya, harus ada nomor HP karena nanti tim Refocus kan mau mengirimkan tadi e-book dan juga follow up juga nih perihal pendaftaran teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman masih belum register, jujur saya juga bingung ya kenapa, karena udah dikasih semuanya, modulnya lengkap, bahkan juga dikasih garansi pekerjaan atau jaminan pekerjaan. Oke. Dan sekali lagi kita informasikan bagi teman-teman yang nanti yang terpilih atau 40 ya spotnya, 20 tadi terus tadi ditambah lagi, teman-teman nanti mendapatkan diskon 60% serta panduan atau 4 soft skill yang akan membantu teman-teman menjadi data analisis andal di 2023. Dan semuanya juga tentunya nanti sisa 12 spot lagi nih. Saya baru dapat update lagi dari tim. Jadi setelah ditambahkan spotnya tadi ternyata masih bersisa 12 spot lagi. Teman-teman bisa langsung register, tadi klik link hijaunya, isi nama, email, dan nomor HP agar nanti teman-teman juga mendapatkan e-book panduan untuk menjadi data analisis di 2023. Dan gimana kita belajar analisis nih di Refocus Indonesia, kursusnya sangat interaktif, teman-teman nanti bahkan dibantu untuk goal setting atau men-setting tujuan teman-teman belajar data analisis. Nanti akan dipandu gimana men-set goal teman-teman semuanya. Dan ini juga contoh video pembelajaran ya, jadi bisa ditonton kapan aja. Dan tentu teman-teman juga akan mendapatkan sesi tanya jawab langsung dengan
dengan para expert kami gitu. Jadi langsung belajar dengan para expert kami, langsung tanya-tanya apapun itu, dan jangan khawatir, akan ada community manager yang siap standby membantu teman-teman semua nih dalam belajar kalau nanti ada kebingungan atau misalnya tengah malam atau sore bingung nih klik apa dan gimana nih rumusnya gitu. Jangan khawatir, kita ada community manager yang siap membantu teman-teman semuanya. Dan udah ada juga nanti akan dibantu membuat tugas proyek kelompok nyata atau portofolio untuk teman-teman semuanya. Wah, udah banyak juga nih aku baca ya daftar. Ada Mas Muhammad udah daftar ya. Ada juga tadi Bang Hendra juga udah pada daftar, udah banyak banget. Dan tentu ini portofolio tadi nanti teman-teman akan dibantu membuat 3 portofolio berdasarkan study case yang nyata. Dan tentu pasti dapat feedback atau umpan balik dari para expert kami. Tadi udah sempat ketemu Kak Sofia, kita masih punya banyak expert lainnya juga. Dan ini community dari Refocus Indonesia. Jadi teman-teman nanti akan nih belajar sama teman-teman yang lain yang udah punya visi dan misi yang sama. Nah, apa sih testimoni? Ini ada testimoni dari salah satu studentnya Refocus Indonesia, dari Bang Rafli. Kenapa beliau pengen belajar di Refocus Indonesia atau memilih Refocus? Karena sistem belajarnya sangat efektif. Dengan waktu yang sedikit, teman-teman udah jadi expert di bidang data analisis, serta bisa mengatur waktu dengan baik karena pembelajarannya fleksibel, dan nanti diajarkan bagaimana cara membuat CV yang menarik. Kenapa? Terus manfaatnya gimana cara buat portofolionya, semuanya nanti diajarin. Bahkan teman-teman nanti akan diajarin nih caranya membuat surat lamaran ketika mendaftar pekerjaan di bidang data analisis. Dan ada juga dari Bang Stephen, kenapa memilih Refocus? Karena di Refocus teman-teman mendapatkan garansi pekerjaan atau jaminan uang kembali jika teman-teman tidak mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti kursus di Refocus Indonesia. Jadi setelah 6 bulan kursus, kalau teman-teman tidak mendapatkan pekerjaan, jangan khawatir, nanti uangnya akan dikembalikan. Wah, udah ada Bang Taufik juga nih, udah banyak yang daftar. Ada juga dari Bang Agus, kenapa sih memilih Refocus? Karena ada mentor dan para expert yang siap atau yang akan support teman-teman semua dalam membantu dan memahami materi yang diberikan. Oke, keras tadi udah nambah juga ya, banyak yang daftar ya. Saya belum tahu sisa berapa spotnya, tapi teman-teman bisa langsung mengisi nama, email, dan nomor HP untuk mendapatkan diskon, dan juga buku panduan atau e-book panduan 4 skill yang dibutuhkan menjadi data analisis andal 2023. Dan tentunya teman-teman akan bertemu dengan para expert kami ya. Tadi udah ketemu Kak Sofi nih, udah belajar langsung dengan Kak Sofi. Tapi nanti pasti banyak expert yang lain. Ada Kak Bang Ainun Najib yang saat ini memimpin bagian analytics platform, policy, dan data inisiatif di Grab. Yang saat ini juga bekerja, yang sudah memiliki pengalaman 16 tahun di bidang data engineering dan data analytics, dan memiliki pengalaman atau gelar komputer dari Nanyang Technological University Singapura, dan merupakan lulusan program kepemimpinan eksekutif Sekolah Bisnis Harvard. Beliau juga bekerja di Accenture, IBM, Traveloka, dan Bonza. Udah pada kenal ya mungkin ya anak-anak IT nih, apalagi yang udah bekerja di Accenture. Dan ada juga Bang Doner Manggasa yang saat ini Head of Marketing Analytics di Mekari. Teman-teman juga pasti udah kenal banget nih dengan Makari di Indonesia, dan udah memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman di bidang data analisis serta ahli dalam SQL, BI, JavaScript, dan Tableau. Wow, iya Bang Ainun Najib nih, ada Kak Hendra gitu. Nanti ketemu Bang Ainun Najib. Dan teman-teman juga akan belajar dengan Bang Chairul Aulia yang merupakan Business Intelligence Engineering di BitHeart yang memiliki keahlian di Python, SQL, BI, MySQL, dan lain-lain, dan juga bekerja di framework Scrum dan Angel, serta merupakan corporate trainer di Ruang Guru dan Alo Dokter. Nah, tadi teman-teman udah belajar langsung juga ya dengan Kak Sofia yang saat ini bekerja di akuntan Big Four, dan juga berkembang jauh dari sebelumnya profesi front end developer menjadi senior associate di data analytics gitu. Dan kata Kak Sofia tadi tuh nggak lama jenjang karirnya, dan teman-teman tentunya bisa langsung banget untuk belajar nanti di kelas bareng Kak Sofia. Dan juga nanti ada Bang Samuel Adi Sanjaya yang merupakan dosen universitas yang sudah berpengalaman di bidang analisis data dan sangat expert nih di bidang visualisasi data. Dan para expert kami dan para mentor kami ini juga bekerja nih di perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia. Ada ING, Gojek, Petrosia, Union Bank, Investment Corporation, dan Google Operation Center. Nah, ini perusahaan-perusahaan di mana para expert kami bekerja.
Dan tentunya karena slotnya tinggal sedikit lagi spotnya, teman-teman boleh banget isi nama, email, dan nomor HP. Jujur saya bingung nih kalau masih belum daftar karena semuanya fasilitas diberikan, bahkan ada jaminan pekerjaan, serta dibimbing atau dibantu nih mencari pekerjaan, diarahkan bahkan gimana cara membuat lamarannya, respon tanggap pada interviewnya, dan lain-lain. Semuanya nanti dibantu dan akan bertemu dengan para expert, belajar langsung dengan para expertnya. Nah, ini rinciannya ya 8 modul yang nanti teman-teman akan pelajari baik dari dasar hingga melakukan tinjauan model bisnis di kehidupan nyata. Oke, apa aja silabus rincinya? Yang pertama teman-teman tentu akan belajar pengantar profesi data analytics. Ini kita mention lagi, takut yang baru datang nih ke skip tadi ya, membuat laporan dasar menggunakan Excel, memanipulasi transformasi data menggunakan SQL. Teman-teman juga akan belajar menghitung dan menganalisis metrik bisnis serta mengotomatiskan analitik menggunakan Python dan melakukan A/B test. Teman-teman juga tentu membuat portofolio nyata dan mempersiapkan pencarian pekerjaan di bidang data analisis, teman-teman akan dibantu. Nah, ini kurikulum rincinya. Apa sih data analisis dan apa aja yang mereka lakukan, perbedaannya apa aja data analisis, data engineering, data scientist, dan perusahaan mana aja sih yang membutuhkan analisis data dan gimana cara memulai karir di bidang data analisis, dan apa aja prospeknya, semuanya nanti dipelajari di modul pertama, dan bagaimana mencari pekerjaan di perusahaan internasional, serta bagaimana caranya pindah ke negara lain saat bekerja. Nah, teman-teman juga akan belajar tentang Excel ya, menggunakan fungsi dan rumus Excel, menganalisis data menggunakan tabel pivot dan lookup, semuanya dipelajarin, membuat laporan analitik sederhana di Excel, serta menggunakan teknik rendering dasar. Dan teman-teman juga akan belajar langsung nih tentang gimana caranya memahami metrik bisnis utama, menggunakan SQL, menggunakan statistik deskriptif di modul yang ketiga ya, semuanya dia akan dipelajarin. Nah, udah masuk yang agak serius atau yang agak berat, teman-teman langsung belajar dasar-dasar pemrogram Python, semuanya akan diajarin menggunakan Jupyter Notebook, membuat dan menganalisis data menggunakan Pandas, NumPy, dan membuat bagan grafik. Semuanya akan diajarin. Teman-teman juga akan belajar A/B test dan membuat dashboard menggunakan Power BI, membuat hipotesisnya diajarin, menganalisis data dengan Power BI-nya diajarin, menggunakan metode STAT dan menganalisis data diajarin, serta visualisasi data dengan Power BI. Gitu. Dan teman-teman juga akan belajar nih tinjauan model bisnis kehidupan nyata atau portofolio langsung, bagaimana cara merumuskan masalah bisnis dan memilih-pilih metrik yang relevan, memilih alat terbaik untuk tugas-tugas tertentu, dan membuat kesimpulan yang berorientasi pada masalah. Teman-teman juga akan belajar bagaimana menyiapkan presentasi bisnis yang jelas. Nah, ini yang penting juga di akhir sesi, teman-teman akan belajar atau dibantu untuk mempersiapkan pekerjaan di bidang data analisis, membuat CV, menemukan lowongan pekerjaan, menulis surat lamaran dan tanggap terhadap posting pekerjaan, bahkan dibantu menjawab pertanyaan apapun dari perekrut selama wawancara, serta menjawab pertanyaan teknis wawancara. Semuanya nanti akan dibimbing dan dibantu. Iya, banyak yang macam, wih keren banget setelah melihat ya lengkap silabusnya apa aja gitu. Jadi lebih jelas nih sekarang silabus yang akan dipelajarin, dan tentu akan mendapatkan sertifikat jaminan pekerjaan bahkan di 3 bulan belajar pertama yang akan teman-teman dapatkan. Jadi langsung aja isi nama, email, dan nomor HP-nya. Jangan sampai kelewat. Klik link hijaunya, isi nama, email, dan nomor HP biar mendapatkan diskon. Oke, sisa 6 spot lagi. Jadi hanya untuk 6 student lagi yang berhak mendapatkan diskon 60%. Jangan khawatir, harga nanti kita kasih tahu jelas ya, gimana pembayaran nanti akan dijelasin. Jangan khawatir teman-teman. Nah, kursus ini juga kita infoin lagi, memang diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin memulai karir baru yang sukses, bekerja jarak jauh di perusahaan internasional atau secara remote, serta teman-teman yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dan mendapatkan promosi. Nah, teman-teman akan belajar tentang pendekatan berorientasi praktik, jadi nggak hanya teori. Sekali lagi kita infoin, nggak hanya teori, tapi praktik, study case, keterampilan menghasilkan uang, serta pusat karir yang akan membantu teman-teman menemukan pekerjaan dan mempersiapkan diri saat wawancara. Teman-teman akan mendapatkan banyak keuntungan, tentunya pekerjaan impian, kemudian meningkatkan kemampuan teman-teman semuanya, mempromosikan bisnis apapun secara efektif, dan teman-teman juga tentunya analisis data ini kan profesinya sangat universal ya, jadi teman-teman bisa banget untuk gunakan di bidang atau keilmuan pekerjaan-pekerjaan lainnya juga. Nah, bagi teman-teman yang udah siap dan pengen banget untuk mendapatkan profesi baru di bidang data analisis serta mendapatkan salary 10 juta atau kesempatan bekerja jarak jauh di perusahaan asing, dan dari tadi tanya harga,
ini kita spill. Ini adalah harga yang biasanya ada di platform-platform atau di lembaga lainnya, atau bagi teman-teman yang nanti kalau mau mengambil 8 modul yang diberikan oleh kita nih, yang di harga yang ada di layar. Tapi teman-teman nggak perlu membayarkan dengan harga yang ini. Harga yang teman-teman tadi sudah register, harusnya perlu membayarkan dengan harga yang nanti ditulis di kolom chat oleh timnya Refocus Indonesia. Jadi harga yang di kolom chat ya yang teman-teman bayarkan, bukan yang di layar gitu. Iya, Mas Dodi, ini bukan yang di layar tapi yang ada di layar di chat nanti ya gitu. Jadi harga yang teman-teman bayarkan nanti yang ada di chat. Nah, itu harga yang teman-teman bayarkan gimana Kak Fit pembayarannya? Nah, untuk pembayarannya apalagi yang belum atau masih kuliah dan lain-lain mau belajar tapi belum ada uangnya, nggak perlu khawatir, banyak sekali kemudahan. Baik itu cicilan, ini biayanya bisa dicicil. Jadi bisa dicicil dan kemudian juga teman-teman bisa banget belajar now pay later gitu. Apa sih itu ya, belajar dulu, belajar sekarang, bayarnya nanti setelah belajar. Nah, ada program itu, jadi nggak perlu khawatir untuk biaya ya, gitu. Nggak perlu khawatir, nggak, ya Kak, langsung cash, bahaya banget nih, uangnya belum ada. Nah, jadi biayanya bisa dicicil dan juga ada study now pay later gitu. Jadi bisa didiskusikan dengan tim keuangan. Dan ini nanti memberikan berbagai kemudahan untuk teman-teman semuanya. Jadi bisa langsung tadi yang belum isi juga, yang belum sempat isi, register pas sudah ngelihat harga ternyata sangat terjangkau dan bisa dicicil dan juga ada study now pay later. Nah, ini boleh didaftarkan sekarang, register ulang, register lagi bagi yang teman-teman yang belum register gitu. Jadi nanti banyak sekali kemudahan biaya, nanti bisa konsultasikan dengan tim keuangan. Iya, jadi langsung aja isi nama, email, dan nomor HP bagi teman-teman yang belum sempat mengisinya gitu. Jadi isi nama, email, dan nomor HP-nya. Dan selain garansi tadi yang udah saya mention di awal ya, teman-teman juga mendapatkan garansi 14 hari. Jika teman-teman tidak menyukai nih kursusnya atau ngerasa nggak cocok, kita kembalikan uang yang teman-teman sudah bayarkan gitu. Dan tentunya teman-teman, salary di pekerjaan yang sekarang ini sebenarnya ya tentu sudah bisa nanti melunasi biaya kursus bahkan sebelum teman-teman selesai mengikuti kursus gitu. Dan aku juga paham sih, aku nggak bilang ini mahal atau murah gitu, tapi mungkin ada juga nih teman-teman yang ngerasa apakah biayanya cukup mahal nih untuk sebuah profesi baru, apalagi sekarang yang udah settle misalnya pekerjaannya. Bebas, itu semuanya kita kembalikan ke teman-teman semuanya. Tapi yang harus kita ingat bahwa investasi yang paling terbaik adalah investasi pada diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita investasi pada diri kita sendiri, kita tahu nih returnnya gimana gitu. Kalau kita investasi di bidang lain, kita nggak tahu apakah untung atau rugi, tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita yang menikmati, kita yang menerima hasilnya, dan kita yang melakukan prosesnya gitu. Jadi investasi terbaik adalah untuk diri sendiri. Dan tentu pekerjaan atau salary yang nanti teman-teman dapatkan rata-ratanya bahkan sudah bisa melunasi biaya kursus selama di Refocus Indonesia. Jadi langsung ibaratnya ya langsung balik modal lah ketika teman-teman udah mendapatkan pekerjaan. Dan tentu teman-teman harganya kita ini lebih rendah ya dari para pesaing di bidang data analisis, serta kalau kita bagi per hari bahkan nggak lebih nih dari biaya kopi kalau kita bagi nominalnya per hari. Dan gimana kalau kita nggak punya background sama sekali Kak di bidang data analisis? Jangan khawatir, ada modul terpisah untuk para pengantar pemula. Jadi kalau ngerasa nggak pede, nggak apa-apa, kita ada modul juga terpisah dengan informasi pengantar untuk pemula. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Dan gimana jika kita sudah jadi spesialis data Kak, sekarang udah kerja, tapi aku pengen belajar lagi, boleh banget. Nah, memang ini diperuntukkan juga untuk teman-teman yang pengen meningkatkan jenjang karirnya ya, atau yang sekarang udah junior data analisis, pengen apply lagi di posisi atau jenjang yang lebih tinggi, teman-teman boleh banget untuk belajar juga. Jadi kenapa? Karena di kita study case-nya itu selalu kita update atau materinya itu selalu kita update terus. Nah, dan ini bisa banget untuk memperbarui pengetahuan atau materi teman-teman semuanya. Dan aku tadi juga baca juga gimana Kak kalau misalnya saya tamatan SMA atau bahkan usianya udah di atas 40 tahun, teman-teman nggak perlu khawatir, apalagi untuk pekerjaan freelance di bidang data analisis di negara-negara lain, mereka nggak peduli dengan umur. Yang mereka pedulikan adalah skill teman-teman semuanya gitu. Kalau teman-teman umurnya 50, 35, kalau teman-teman punya skill, you can apply ya, kamu bisa apply pekerjaannya. Dan apakah waktu 8 bulan ini terlalu lama untuk sebuah kursus? Mungkin teman-teman udah sempat cek-cek juga, ada yang menawarkan kursus analisis data dalam waktu 2 bulan, ada yang menawarkan 3
3 bulan udah bisa gitu. Ada banyak. Dan kita nggak bilang itu salah atau kita salah atau yang mana yang salah, nggak. Tapi kenapa sih di Refocus harus butuh waktu 8 bulan? Karena Refocus ingin memastikan kalau teman-teman udah expert di bidang data analisis serta memiliki pengetahuan yang lengkap dan komplit gitu. Jadi udah siap bersaing di dunia kerja. Ya kalau kita mau kasih 1 bulan, 2 bulan materi aja sih bisa gitu. Tapi di Refocus kita harus memastikan teman-teman semuanya udah expert di bidang data analisis dan udah siap bersaing di dunia kerja gitu. Dan gimana kalau kita nggak punya waktu nih Kak untuk belajar, saya nih kerja, saya juga kuliah, sibuk Kak. Kita nggak perlu khawatir juga, karena tadi sudah kita mention di awal ya, pembelajarannya itu sangat fleksibel dan teman-teman bisa banget untuk belajar kapanpun dan jam berapapun teman-teman ada luangnya, bisa pagi, siang, atau kalau cewek suruh sambil masak atau sambil aktivitas lainnya, sambil nonton video itu boleh gitu. Jadi bisa diakses kapanpun, nggak perlu khawatir. Dan sekali lagi kita informasikan, kita udah sangat expert di bidang data analisis dan sudah mengajar lebih dari 9.450 siswa di Indonesia dan Filipina, serta sudah ada 245 kelompok siswa yang menjalani kursus di Refocus Indonesia gitu. Dan sekali lagi kita informasikan kita punya banyak sekali perusahaan mitra, lebih dari 50 perusahaan mitra, tapi ini ada beberapa perusahaan mitra yang kebanyakan para lulusan kami bekerja di sini. Ada British American Tobacco, Google, Maxim PwC, dan McKinsey & Company. Dan nanti akan dibantu oleh tim pusat karir Refocus Indonesia untuk teman-teman disalurkan di pekerjaan perusahaan-perusahaan mitra kami. Gitu, udah banyak juga nih, tadi udah lihat harga ya, udah pada langsung daftar. Boleh. Jadi aku udah baca banyak nih, udah daftar lagi nih setelah lihat harganya ternyata cukup terjangkau banget. Bahkan banyak kemudahan study now, pay later, cicilan dan lain-lain sangat fleksibel untuk teman-teman semua. Untuk harga jangan khawatir, bisa konsultasikan dengan tim keuangan Refocus Indonesia kemudahan-kemudahannya. Dan sekali lagi kita sudah resmi beroperasi di Indonesia, sudah dapat izin dari Kominfo dan juga pemerintah Republik Indonesia, serta mendirikan perusahaan dengan nama PT Digital Edukasi Plus. Jadi kalau di Indonesia namanya PT Digital Edukasi Plus untuk teman-teman nanti belajar. Dan setelah melihat harga, kalau masih mau mendaftar, masih ada 2 spot lagi. Oke, saya udah dapat update terakhir, masih ada 2 spot tersisa. Teman-teman bisa isi nama, email, dan nomor HP ini. 2 spot ini untuk yang ini ya, kuarter tambahan. Kalau yang pertama tadi kan udah habis nih, untuk yang terbaru ditambahin sisa 2 spot lagi. Jadi bisa langsung klik link hijaunya dan isi nama, email, dan nomor HP teman-teman semuanya. Nanti untuk biaya, sekali lagi konsultasikan dengan tim keuangan, banyak sekali kemudahan pembayaran lainnya. Dan tentu bagi yang sudah mendaftar tadi, nanti akan mendapatkan diskon 60% serta panduan 4 soft skill yang akan membantu teman-teman menjadi data analisis handal di 2023. Ini 2 fasilitas yang akan teman-teman dapatkan. Oke, saya baca-baca sepertinya pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab juga ya oleh tim Refocus Indonesia nih gitu. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin bisa kita invite kembali Kak Sofia bergabung bersama kita. Mungkin Kak Sofia ada sepatah 2 patah kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman semuanya, boleh banget nih Kak. Oke, halo teman-teman, nggak kerasa ya kita udah 1 jam bareng-bareng eksplorasi lebih lanjut terkait data analis. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang mulai tertarik dengan data analytics, teman-teman jangan patah semangat karena pada dasarnya di sini teman-teman udah punya modal dari industri teman-teman masing-masing gitu. Sekarang yang perlu teman-teman latih adalah technical skill-nya aja gitu ya, dan analisisnya. Dan itu sangat mungkin banget dikejar. Jadi apapun background teman-teman, teman-teman punya peluang yang sama untuk menjadi seorang data analytics. Tetap semangat ya semuanya, dan terima kasih udah hadir di webinar malam ini. Iya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak Kak Sofia atas sharingnya dan praktek langsung tadi juga. Benar banget kata Kak Sofi, teman-teman berkesempatan untuk bekerja ya di bidang data analisis tidak menutup kemungkinan apapun. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para peserta yang sudah bergabung dan mengikuti sesi webinar kita malam hari ini sampai selesai. Kita akan bertemu lagi dan khususnya bertemu dengan Kak Sofi nih nanti di kelas lanjutan. Oke, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih dan kami akhiri sesi webinar kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih.